Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan pembahasan mengenai kasus dari Brigadir J ini. Tahapan sekarang yang cukup panas di media massa adalah mengenai pembahasan CCTV. Ini ada sebagian masyarakat yang yakin dan juga curiga, tidak terlalu percaya dengan kinerja dari kepolisian. Bagi mereka yang tidak percaya, menilai bahwa kasus untuk pembahasan CCTV karena yang menangani mengolah data-data semuanya adalah dari pihak Polri juga, dan kasusnya juga tentang Polri, dianalisa juga oleh Polri, makanya aku melihat juga sepertinya ada keinginan masyarakat yang melakukan pemeriksaan juga harusnya ada pihak eksternal untuk tahapan CCTV ini. Tetapi bagi mereka yang yakin dengan kinerja Polri, terutama Kapolri sudah membentuk membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa jenderal bintang 3 juga ada di sana. Mereka yakin mereka tidak akan mau mengorbankan kredibilitasnya. Apalagi ada beberapa di antaranya juga sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan memasuki masa pensiun, jadi agak kecil kemungkinan untuk mau mengorbankan nama baiknya jika itu adalah dugaan dari sebagian masyarakat. Tetapi terlepas dari itu semua, kita coba nantikan, kita coba kawal terus teman-teman. Ngomongin soal CCTV, ini akan aku bahas adalah keterangan dari Komisi Komnas HAM, Khairul Anam, pada saat menyampaikan data-data CCTV. Itu ada beberapa fakta ya teman-teman, ternyata kita temukan di sini. Tetapi sebelum kita menuju ke sana, beliau juga mau mengklarifikasi tentang sejumlah pemberitaan di media massa tentang ada forum yang tertawa-tawa. Nah itu kan menurut beliau adalah ada beberapa narasi yang salah. Misalnya kok ditembak-tembak sambil tertawa-tawa, tenang-tenang, dan ya hal yang dramatis dan juga negatif intinya ke situ. Tetapi sebenarnya adalah begini, kami bilang ada satu forum yang tertawa-tawa antara ADC atau dari para ajudan tersebut. Maksudnya adalah mereka para ajudan tertawa, ngobrol, santai sebelum kematian, dan lokasinya juga di Jakarta termasuk juga dengan Brigadir Joshua. Itu adalah bagian yang sebenarnya secara utuh. Nah oke, kita harus klarifikasi ini juga, which is good ya, karena jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kemudian dari keterangannya Pak Khairul Anam ini sebenarnya ada beberapa fakta yang aku tangkap ya. Walaupun keterangannya mayoritas hampir semuanya hanya berdasarkan kata-kata, tidak ada capturean CCTV, misalnya capturean CCTV jam sekian, ada ini, ada itu sangat sayang sekali tidak disampaikan juga, entah apa alasannya, padahal kalau kita melihat kasus-kasus di luar negeri, pada saat siapapun lah, baik itu kan lembaga yang autoritinya ya, dan Komnas HAM juga termasuk lembaga yang diberikan kewenangan sama Presiden, boleh menyampaikan ini ke pihak eksternal. Tetapi kok tidak menyampaikan juga CCTV yang dilihatnya apa saja. Tetapi ya sudah, kita coba tangkap dulu, kita pahami dulu apa yang dikatakannya. Dari keterangan di sini ternyata diketahui Brigadir J itu masih hidup saat tiba di TKP. Ini sekaligus sepertinya mematahkan keterangan dari dugaan ya dari tim kuasa hukum Brigadir J bahwa ada dugaan Brigadir J itu dihabisi gitu kan ya dari perjalanan Magelang menuju ke lokasi kejadian. Dengan CCTV ini, apakah ini salah satu bentuk pematahan dugaan tersebut? Ini bisa menjadi pematahan asal ada beneran clear ya, capturean fotonya jam berapa, jam sekian-sekian, ya itu adalah salah satu alat bukti yang tidak terbantahkan. Dan dikatakan juga ada 20 CCTV yang berasal dari sekitar 27 titik lokasi. Bagi aku kok 20 titik itu cukup sedikit loh, tapi nggak tahu ya, apakah 20 CCTV itu nggak tahu. Maksudnya 20 sumber yang berbeda-beda atau 20 apa jenis CCTV-nya, menurut aku ini masih cukup general, tetapi kalau menurut pengetahuanku maksudnya 20 CCTV itu berarti ada 20 decodernya, seperti itu kah? Menurut aku cukup dikit, karena apa? Karena di lingkungan TKP aja, bahkan banyak, itu kan lingkungan kepolisian ya teman-teman, ada banyak jenderal juga di sana. Biasanya orang-orang yang menengah ke atas, itu banyak yang memiliki sistem pengamanan CCTV. Kalau dari sekitar lokasi kejadian aja, kalau pasti bisa lebih dari 10-an bisa didapatkan. Tetapi kan CCTV yang 20 ini totalnya, dari 27 titik lokasi aku tangkap, ini berasal juga termasuk dari perjalanan Magelang ke lokasi kejadian. Di Magelang aja, kalau dari polisi lalu lintas, misalnya di pertigaan ini, pertigaan itu, bisa dapat belasan begitu. Apakah 20 titik CCTV ini terdiri dari mana aja? Berapa persen yang di dekat TKP, berapa persen yang dari Jalan Magelang menuju ke lokasi kejadian di Jakarta? Ini bagi aku juga cukup data yang
terlalu sedikit ya untuk dianalisa. Kemudian kan kita ketahui masyarakat juga menanyakan tentang momen PCR, tes PCR-nya Pak Ferdy Sambo. Dan di sini Pak Khairul Anam, Komisi Komnas HAM mengatakan bahwa dia melihat di CCTV tersebut memang ada 3 orang, Irjen Ferdy Sambo beserta istri, terus juga Brigadir J, itu tes PCR di rumah pribadi sekitar 700 meter dari lokasi kejadian. Jadi lokasi kejadian tempat aksi tembak-tembakan atau ditembaki antara 2 hal tersebut karena masih menjadi penyidikan. Itu adalah lokasinya sekitar 700 meter dari rumah pribadi. Nah ini menarik nih bagi aku pribadi. Kenapa kok dilakukan tes PCR-nya di lokasi rumah aslinya Pak Ferdy Sambo ya? Bukan rumah dinas hanya sebagai untuk karantina sementara. Biasanya sih kalau aku lihat ya di Thailand ataupun juga aku sendiri ke Indonesia juga, apakah itu hal yang wajar? Harusnya ya ada possibility pasti apapun itu, tapi harusnya diberikan juga penjelasan kenapa kok melakukan tes PCR-nya tidak di rumah dinas tetapi di rumah kediaman dari Pak Ferdy Sambo. Kan tujuannya kalau orang itu pulang dari luar kota memastikan tidak ada COVID, ya biar pada saat nanti pulang ke rumah ketemu keluarganya aman. Tetapi kenapa dilakukan tes PCR itu justru di rumah dari kediamannya Pak Ferdy Sambo? Harusnya kalau aku ya, ini pakai logika aja ya. Kalau aku ada 2 rumah gitu, keluargaku di rumah yang asli, aku pasti tidak akan mau pulang ke rumah dulu, nahan dulu diri di rumah dinas dulu, tes PCR di situ kalau sudah negatif, karantina mungkin 24 jam, sudah negatif lagi, baru pulang ke rumah. Tujuannya kan itu. Tetapi di sini ada 2 lokasi, tes PCR-nya di rumah asli dan karantina di rumah dinas. Bagi aku itu ada sesuatu hal yang cukup unik ya, sangat unik sekali, tidak pada umumnya. Orang kan, aku melihat dulu waktu PCR test lagi heboh-hebohnya gitu kan ya, banyak orang rela nggak pulang ke rumah ketemu anak, lihat dari luar gitu, biarin lebih memastikan aman. Tapi you know what I mean, what I'm trying to explain. Ini juga bagi aku harus didalami lagi kenapa alasannya PCR-nya kok di rumah asli bukan di rumah dinas. Dan ini bisa dibuktikan juga sih dari sini kita melihat bahwa ini adalah titik krusialnya teman-teman. Kenapa? Karena kan dari keterangan kepolisian setempat di awal-awal rilis mengenai kasus ini bahwa dugaannya adalah Brigadir J melakukan tindak pelecehan terhadap istri dari Pak Ferdy Sambo. Mereka tesnya bareng-bareng kan ya. Kalaupun bareng-bareng juga kalian kan sudah sebagian besar pasti sudah pernah tes PCR ya. Itu kan cuma dicolok, paling gak nyampe 5 menit juga udah selesai, gentian langsung pergi. Nah artinya kan kalau pas Brigadir J yang saat itu berfungsi sebagai supir, nganterin istrinya dulu mungkin Pak Ferdy belakangan, ya paling kan jaraknya hanya berapa menit sih. Terus juga kita ketahui kan ya bahwa tujuan mereka melakukan tes PCR kan untuk memastikan mereka negatif dari COVID. Setelah tes PCR juga mereka harus karantina. Jarak hanya 5-10 menit atau maksimal setengah jam, tapi dipakai untuk melakukan tindakan pelecehan ke istri seorang jenderal. Kalau si Brigadir J ini nggak kena minum kayak obat-obatan terlarang atau mabok, kayaknya nggak punya keberanian sebegitu dahsyatnya. Itu adalah yang pertama. Atau kedua, itu bukan pelecehan, tapi mungkin dugaannya mau sama mau, kemudian kepergok. Itu juga yang tersebar di masyarakat. Jadi sebenarnya tanpa membahas data-data ilmiah yang lainnya, bagian ini aja itu cukup membuat banyak pertanyaan. Dan sayangnya adalah dari Pak Ferdy Sambo dan juga istri itu belum dilakukan pemeriksaan oleh dari Komnas HAM. Yang baru diperiksa adalah para ajudan yang sebanyak 7 orang. Oke, kita tinggalkan di bagian itu yang masih penuh dengan tanda tanya. Kemudian fakta berikutnya adalah ada juga Baradae. Baradae ini terekam juga sedang tes PCR dikatakan di sini. Tapi kita nggak tahu ini waktunya kapan gitu. Harusnya mungkin aku tidak mendengarkannya secara utuh. Mungkin keterangan dari Pak Khairul Anam. Sebenarnya tes PCR ini boleh dikasih tahu jarak waktunya berapa menit, jam keberapa. Karena kan di CCTV ada detail waktu-waktunya, tetapi kok tidak disampaikan seperti itu. Apakah hanya karena keterbatasan atau kesalahan human gitu, ataukah sengaja disalahkan agar nanti ada dugaan framing kemana?
Ya itu ya makanya nggak heran terjadi banyak spekulasi di masyarakat karena data yang disampaikan itu tidak disertai dengan evidence-nya, capture-annya paling tidak ada waktu sekian-sekian, apalagi di zaman era informasi seperti saat ini. Kemudian juga mengenai editing di CCTV Komnas HAM. Mengenai editing di CCTV yang dilihat Komnas HAM, kalau dari Pak Khairul Anam mengatakan kami yakin tidak ada editing tersebut karena sudah dibantu sama tim yang ahli menganalisa dan sebagainya. Tetapi ya kembali ke awal tadi, ada sebagian masyarakat yang ragu, yang menganalisa siapa? Ya dari kepolisian. Ini kasusnya, kasus apa sih? Kasus dari kepolisian juga. Antara siapa? Antara kepolisian juga. Jadi bagian itu walaupun kita ketahui banyak polisi yang punya kredibilitas tinggi, tetapi hal-hal simple seperti ini justru yang ngebuat masyarakat itu kadang tidak terlalu memberikan 100% kepercayaan. Otopsi juga sama ya kasusnya. Otopsi waktu dilakukan oleh dokter dari kepolisian, banyak yang tidak percaya juga. Harusnya juga sama, CCTV juga melibatkan pihak swasta eksternal gitu. Jadi pada saat ada perbedaan data A, B, C, dan D, karena bagian CCTV juga pasti akan ada interpretasi nanti. Ini kira-kira jam berapa ya? Apalagi di Indonesia CCTV-nya mungkin tidak secanggih di negara-negara maju. Mungkin akan ada hal-hal yang tidak terekam ini dan itu. Dan kan CCTV juga pasti 24 jam yang harus dianalisa ya. Dan kalau cuma diambil 5 menit aja, apakah itu cukup mewakili ataukah itu adalah salah satu bagian dugaan masyarakat ada fakta-fakta yang ditutupi. Oke, itu adalah bagian yang saat ini sedang menjadi tahapan krusial. Tetapi sekali lagi dengan azas praduga tak bersalah, kita tidak bisa menuduh dari kedua belah pihak karena kedua belah pihak ini adalah dari pihaknya istri Kadif Propam dan juga Brigadir J, karena kedua-duanya laporan dari kedua belah pihak itu sudah tahapannya masuk dalam proses penyidikan. Setelah penyidikan, kejaksaan, baru pengadilan. Jadi kedua-duanya masih ada azas praduga tak bersalah. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus ini untuk di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini serta follow Instagram dan juga Facebook pageku. Karena di situ aku juga update beberapa hal yang tidak aku upload di YouTube. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun kerap.